Dan no wonder kenapa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tertarik untuk membeli V-Class untuk menggantikan Alphard mereka. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Hari ini di sebelah gue sudah ada mobil yang beberapa waktu lalu gue pernah mereview varian yang pre-faceliftnya. Yes, yaitu adalah V-Class. Kini di model di tahun 2020, Mercedes-Benz Indonesia sudah menghadirkan varian terbarunya dari V-Class. Dan bahkan di model 2021 ini mendapatkan update lagi. Yes, update apa aja itu? Ini dia, the new Mercedes-Benz V-Class. Ya, V-Class baru hadir sejak generasi ini karena dulu selalu hanya dikenal sebagai Vito atau Viano atau menjadi versi besarnya atau Sprinter gitu. Karena memang rata-rata fan dari Mercedes-Benz itu hanya untuk kebutuhan komersial saja. Namun seiring berjalannya waktu banyak juga request dari konsumen-konsumen menginginkan van yang mewah, luxury, sehingga Mercedes-Benz menghadirkan varian passenger car dari si Viano dan Vito, yaitu adalah V-Class ini. V-Class ini memiliki approach yang berbeda, dia memiliki approach yang lebih ke arah kemewahan dan juga ke arah lebih luxury, lebih ke arah passenger, lebih ke arah pemilik pribadi jika dibandingkan dengan Vito dan Viano yang lebih sering ke arah ke fleet atau misalnya ke arah ke company car. Dan kini V-Class sudah menghadirkan varian yang faceliftnya, di mana varian facelift ini sudah mengikuti dan mendengarkan banyaknya request lagi dari konsumen yang mana menginginkan kenyamanan yang lebih baik lagi dan juga tampang yang lebih baik lagi agar lebih terlihat mewah jika dibandingkan dengan rivalnya. Karena satu-satunya kelemahannya V-Class waktu itu adalah pada baris duanya yang memang masih sedikit kalah jika dibandingkan dengan rivalnya dari Jepang. Oke, kita akan langsung bahas saja perubahannya apa aja sih yang pada varian facelift ini. Pertama-tama paling banyak memang perubahan ada pada bagian depannya. Di depan kini dia sudah menggunakan grill yang baru yang juga bagus sekali. Memang hanya berubah sangat sedikit sekali kalau pada bagian grillnya. Namun pada bagian bawahnya, lower bumper ini dia sudah sangat berubah drastis sekali. Kini dia sudah seperti line up avant-garde Mercedes-Benz yang lain. Dia bentuknya grillnya memang menyambung ya dari kanan dan kiri itu. Dan sudah diberikan chrome, lapisan chrome yang menyambung juga pada bagian bawah sini, jadi cantik sekali dan terasa lebih memiliki stance jika dibandingkan dengan V-Class yang pre-facelift. Kalau kami jujur, ini kami suka sekali bahasa desain yang V-Class bagian facelift ini jauh lebih menarik dan jauh lebih bagus lagi. Pada bagian lampu dia masih sama, lampu Mercedes-Benz yang sangat canggih ini sudah projector, dual projector, dan juga yang kami suka lagi adalah ketika malam hari, mobil ini ketika kita membelokkan setir dan menyalakan sen, dia berbelok sendiri. Yes, dia sudah ada cornering light yang sangat canggih dan itu datang dari proyektornya light ini. Jadi sangat terang, tidak hanya cornering lights biasa, tapi dia juga sangat-sangat terang. Dan juga ditambah lagi dia sudah auto headline dan juga sennya juga sudah LED dan juga pancarannya juga sangat luar biasa bagus. Overall dari depan memang tidak baru banyak perubahan, sudah banyak sensor ya, sudah ada active brake assist, sudah ada kamera 360 yang sangat HD sekali dan sangat membantu sekali ya. Untuk mobil sebesar ini sangat membantu sekali. Kalau di samping, yang berubah adalah pada bagian velgnya, kini sekarang berpalang 5. Kalau dulu kan berpalang sangat banyak ya, yang terakhir kita review. Kalau ini sangat palang 5 saja, jadi jauh lebih terlihat lebih sporty.
dan juga itu berlanjut ya pada sana. Dan di model 2021 ini juga sudah diberikan roof rail yang ready untuk dipakai untuk adventure. Kalau dulu di roof rail ini sempat ada di varian yang diesel yang pertama kali keluar 220D, namun sempat hilang di V260, tapi kini kembali lagi. Dan memang ini jauh lebih berguna ketika dipakai untuk berpergian jauh, karena memang langsung bisa dipakai itu ya, luar biasa sekali. Dan overall sih kalau dari depan dan samping perubahan masih sama, masih menggunakan spion yang sama, sudah LED juga. Di bawahnya sudah ada kamera 360 juga. Jadi bagus sekali. Sisanya overall secara dimensi, dia kalau yang long wheelbase dia memiliki panjang hingga 5140 mm, yang artinya dia sudah 5,1 meter, panjang sekali. Jadi kalian harus memikirkan kalau tertarik membeli mobil ini, pikirkan garasi mobil di rumah Anda. Kalau dari belakang memang perubahan terlihat sangat minim ya. Dia masih menggunakan metode lampu yang sama, bentuk lampunya sama, semuanya masih sama di belakang sini. Overall memang dia masih tetap diberikan spoiler sedikit di sini. Jadi ya masih sangat bagus, masih tetap ada power back door, masih ada. Yang sangat panjang ini masih tetap ada. Dan secara overall dari belakang sih memang hampir tidak ada perubahan sama sekali jika dibandingkan dengan yang generasi sebelum facelift. Nah, ini dia yang paling banyak perubahannya. Kursi baris 2-nya kini sudah pilot seat dan benar-benar mewah sekali, bukan hanya sekedar captain seat, bahkan ini udah pilot seat. Kursinya juga benar-benar sangat bagus, mewah. Dan untuk varian yang kami dapatkan ini sudah menggunakan yang berwarna beige. Memang untuk some occasion banyak yang bilang ini lebih cepat atau lebih mudah kotor. Tapi untuk kemewahan ini jelas terasa lebih mewah. Coba kita duduki ya. Oke. Wah, luar biasa nyaman sekali kursinya. Ini benar-benar banyak sekali pengaturannya juga. Kalau kalian lihat di sini, dia sudah ada pengaturan elektriknya juga, persis seperti pengaturan di kursi-kursi Mercedes-Benz ya. Jadi kita bisa atur recline-nya, kita bisa atur ottoman-nya. Kini sudah ada ottoman yang memang dulu sering banyak yang request kenapa untuk menyaingi Alphard, tapi dia tidak punya ottoman di captain seat-nya. Kini pilot seat-nya sudah ada. Dan dia tidak hanya di situ, dia juga sudah punya heated seat dan juga cooling seat dan juga massage seat yang mencapai 3 level. Luar biasa sekali. Jadi kalian mau pijatannya lebih keras, lebih terasa, bisa level 3. Kalau pengen pijatan yang slide aja, yang hanya ringan saja, bisa level 1. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali. Dan kami sih sangat suka sekali kalau pakai kursi pendingin dan juga kursi pijatnya. Jadi kami benar-benar terasa nyaman. Tambah lagi, di sini ya dia sudah diberikan cushion yang persis sekali ada di S-Class. Jadi kalian membeli V-Class dengan harga 1,6 M-an, 1,555 off the road, tapi on the roadnya sekitar 1,6an, kalian sudah mendapatkan kenikmatan seperti layaknya berada di S-Class. Ini luar biasa sekali. Namun sayang memang untuk rear seat entertainment masih optional, tapi sudah diberikan tempatnya di sini, dudukannya, jadi kalian bisa menambah dengan mudah, tidak perlu kerepotan lagi. Dan juga di belakang sini tetap ada 2 cup holder yang bisa kita dinginkan, juga kita berikan panas. Sudah ada kantong di bawah sini dan juga sudah ada colokan rumah. Yes, luar biasa sekali. Dan juga 12 volt socket seperti biasa. Jadi kalian bisa mengecas laptop kalian dan juga bisa mengecas laptop kalian, memanaskan kopi kalian sambil kalian dipijet di kursi ini. Jadi di belakang sini sudah benar-benar terasa VIP class, bukan cuma sekedar V-Class. Ini benar-benar sudah VIP class. Sisanya seperti panoramic sunroof yang super besar ini, yang kita bisa buka tirainya ya. Besar sekali. Dan untuk yang bagian depan ini, yang tengah depan ini bisa dibuka. Jadi karena dia benar-benar sunroof ya, jadi kita bisa buka. Kalau yang belakang hanya kaca mati saja. Tapi karena panas sekali, mungkin kita lebih baik tutup saja ya. Nah, bagaimana cara ke baris 3? Ya, karena sekarang sudah menggunakan pilot seat, tidak ada lagi akses dari tengah sini, sehingga tidak semudah seperti yang di pre-facelift. Tapi nggak apa-apa karena kursinya kan kami tadi bilang sangat-sangat nyaman. Jadi, kini cara ke belakang adalah satu-satunya adalah dengan cara kita menarik tuas ini. Yes.
dan kita dorong ke depan. Ya, jadi memang yang varian ini kursinya walaupun di sini seperti ada pengaturan bagian bawah untuk maju, tapi untuk pengaturan maju mundurnya memang masih manual. Oke, sudah kalau begini terus kita majukan juga recline-nya. Nah, baru kita bisa menuju ke baris 3. Dan begitu di dalam, bayangkan, ini kursi sudah sangat-sangat mundur. Kursi bagian pilot seat-nya ini sudah sangat mundur. Dan gua di sini tetap mendapatkan 5 jari atau 10 jari legroom di sini. Jadi ini masih sangat luar biasa, banyak sekali. Dan kursinya juga kini, walaupun kalau kalian lihat sepintas dia masih bentuknya masih mirip dengan yang versi pre-facelift, tapi kulitnya di sini jauh lebih empuk bahkan. Dan bahkan jika dibandingkan dengan beberapa Mercedes-Benz, kulitnya ini jauh lebih terasa premium. Dia bukan kulit yang kayak pecah-pecah gitu ya. Biasanya Mercedes-Benz kan menggunakan Artico leather. Kalau di sini kayaknya pakai leather yang jauh lebih premium. Sayang saja memang penggunaan material warnanya yang di unit test kami ini berwarna terang. Jadi beberapa sisi sudah lebih cepat terlihat kotor tuh. Kayak di beberapa sisi memang lebih mudah kotor. Tapi at least dengan penggunaan warna seperti ini dan juga bergabung dengan wooden panel yang hingga sampai sini, itu terasa sangat-sangat premium. Ditambah lagi premiumnya ya. Jika di tengah tadi juga sudah ada Burmeister, di sini di belakang juga sudah mendapatkan Burmeister juga. Jadi speaker Burmeister tuh tetap dapat hingga baris 3. Jadi kalian tetap mendapatkan rasa feel premium, suaranya juga hingga ke belakang sini. Namun sayang, seperti dulu, dia tetap belum bisa dibuka jendela baris 2-nya. Yang bisa dibuka hanya jendela samping ini dan juga membukanya seperti layaknya mobil-mobil tahun 90-an yang hanya terbuka ke samping sedikit gitu ya. Sayang sekali, mudah-mudahan V-Class generasi berikutnya sudah lebih baik lagi, jadi kaca tengah yang sana sudah bisa dibuka, jadi jauh lebih terasa premium. Nah, ini nih kelemahan dari kursi penggunaan yang berwarna beige seperti ini. Dia pasti mudah-mudah kotor ya. Ini udah mulai kelihatan nih ada kotor-kotornya nih, terutama pada unit test kami. Itu no wonder memang seperti si Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina memilih varian yang berwarna hitam. Karena memang ada 2 opsi warna penggunaan kabin. Jadi yang ada yang warna hitam dan juga warna beige ini. Kalau di warna beige ini kelemahannya itu, udah mulai kotor-kotor. Dan juga memang ini walaupun terlihat lebih mewah, tapi perawatannya jadi jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan yang warna hitam. Lebih mudah dilap, lebih mudah tidak terlihat kotornya. Oke, kita lihat bagian dalam. Secara layout interior, dia memang masih sangat mirip dengan yang pre-facelift. Kita bisa lihat ya, sloping line-nya seperti ini, itu masih mirip sekali. Dan penggunaan speedometernya masih sama persis, dia seperti layaknya V-Class yang sebelum facelift dan juga seperti C-Class yang pre-facelift juga, yang W205. Dia masih MID besar di tengah gitu, walaupun memang secara informasi dia cukup lengkap. Sudah ada navigasi, real time consumption, dan juga asistennya sudah sangat lengkap. Juga trip juga lengkap sekali, besar, banyak sekali, eco. Dan speedometer digitalnya juga sangat lengkap, walaupun memang dia masih hanya analog saja. Yang benar-benar sangat berubah kini adalah, yes, layarnya, entertainmentnya sudah menggunakan MBUX. Kini sudah sangat intuitif, sudah bisa touchscreen, sudah bisa ada touchpadnya. Jadi ini benar-benar sangat luar biasa intuitif dan sangat mudah digunakan. Dan memang MBUX sudah diakui bahwa ini adalah layar entertainment terbaik untuk saat ini. Memang ini sangat lengkap, walaupun sayang sekali untuk saat ini, untuk di V-Class ini, dia belum disematkan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sayang sekali untuk fitur itu di downgrade untuk V-Class ini. Tapi minimal, hey Mercedes, how may I help you? Turn off air conditioning. I'm deactivating the air conditioning. Yes, dia masih ada voice command, hey Mercedes. Sekarang karena memang sudah MBUX, port-portnya semua sudah USB-C. Jadi kalian harus menyesuaikan ya kalau membeli V-Class ini sudah menggunakan USB-C. Jadi kalau kalian mau colok ke sini USB-C, dan rata-rata kalau yang langsung USB dia USB-C, tapi masih banyak soket untuk 12 soket. Jadi kalian masih bisa menggunakan port tambahan. Di tengah sini dia juga sudah ada cool box, jadi kalian bisa mendinginkan minuman kalian, dan itu benar-benar terasa dingin di sini. Jadi luar biasa sekali, nikmat sekali. Dan ada dua cup holder sini, ada ruang penyimpanan,
Ruang penyimpanan di sini juga berlayer ya, sangat luar biasa banyak sekali penyimpanan di sini karena memang dia adalah sebuah van sebenarnya. Jadi penyimpanan memang harus sangat-sangat banyak. Untuk pengaturan kursinya sendiri dia juga sudah elektrik, sama seperti di Mercy sebelumnya memang dia sudah ada di sini, jadi enak, bisa dijangkau dengan sangat mudah dan juga sudah ada 3 memory seat, sudah ada heated seat. Untuk depan ternyata hanya ada heated seat saja, kiri dan kanan, dan kita tidak bisa mengatur cooling seat seperti layaknya ada di kursi bagian tengah itu, sayang sekali. Tapi minimal kita bisa, ini sudah ada auto, walaupun kaca belakang tidak bisa dibuka, sayang sekali. Sisanya nanti mas sama, ini juga pengaturannya masih manual, tapi minimal at least sudah bisa tilt dan teleskopik, dan teleskopiknya juga cukup jauh. Jadi kalian bisa mendapatkan posisi mengemudi yang paling pas di depan sini. Nah ini dia mesinnya. Namun sayang sekali memang pada bagian mesinnya ini tidak ada perubahan secara spesifikasi. Karena masih tetap menggunakan mesin yang sama, 2000 cc dengan tenaga 211 horsepower dan torsi 350 Nm. Dan untuk transmisinya sendiri 7G Tronic. Jadi memang masih sama ya jika dibandingkan dengan yang facelift. Tapi tunggu sampai kami sebutkan rasa berkendaranya yang ternyata sedikit berbeda dibandingkan dengan yang facelift. Ya, akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari V-Class yang facelift ini. Jujur, emang kalau secara feel berkendara dan ya rasa nyetirnya, posisi mengemudinya masih sama persis sama dengan V-Class yang pre-facelift kemarin. Dia masih, ya kita memang seatingnya bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan GLS ya. Ini udah paling rendah aja, kita masih sangat commanding dan jadi dashboardnya tuh ada di level dada kita. Jadi ini masih jauh lebih tinggi posisi duduk kita dibandingkan dengan dashboard. Ini jadi terasa kita bisa mengecek secara keseluruhan dari mobil ini. Jadi secara visibilitas juga sangat bagus karena kacanya juga sangat besar ya di sini. Besar di depan, besar, semua kaca besar. Jadi secara visibilitas mobil ini sangat bagus. Satu hal sih yang sangat gue senangi dari Mercedes-Benz V-Class ini yaitu adalah kemudahannya dikemudikan di dalam kota. Jadi walaupun mobil ini sangat besar ya, memiliki panjang hingga 5140 mm, artinya 5,1 meter. Namun somehow, mobil ini di gang-gang kecil, berputar balik, ini sangat mudah. Bahkan di putaran balik yang sama dengan hatchback asal Jepang, atau kami memiliki Alphard di rumah, dan kami di putaran balik yang sama dengan Alphard, itu lebih bagus mobil ini. Mobil ini bisa sekali putaran balik, namun Alphard mesti 2 kali berputar baliknya. Jadi mesti harus memutar lagi dan mengarrange lagi setir itu. Kalau Alphard harus 2 kali. Kalau mobil ini sekali aja tanpa ancang-ancang pun dapat. Luar biasa. Memang German engineering tuh sangat memikirkan hingga detail sekecil itu. Rasa kenyamanannya di posisi mengemudi memang dia terasa lebih mengayun, sama mengayunnya dengan yang pre-facelift. Tapi jika dibandingkan dengan rivalnya, ya dia agak lebih mengayun mungkin karena ini dia memang lebih tinggi dan juga lebih panjang jika dibandingkan dengan rivalnya, sehingga wajar dia jadi lebih mengayun dan juga dia lebih mengotak. Kalau rivalnya masih ada membulatnya sehingga lebih aerodinamis bentuknya, tapi kalau V-Class ini dia karena lebih mengotak, jadi kalau dibelokkan seperti ini sedikit saja dia terasa mengayun gitu. Terutama sangat terasa untuk yang di depan. Dan bantingan suspensinya juga bukan yang sangat empuk. Dia cenderung masih ada kerasnya ya, tipikal Eropa gitu ya. Jadi kalau kita menghajar speed bumps itu masih terasa gitu, masih ada getarannya. Dan juga getarannya kadang masuk ke dalam kabin. Kita ambil contoh melewati speed bump seperti ini ya, di 70 km per jam. Memang teredam dengan baik, namun masih sangat terasa. Memang jika dibandingkan dengan rivalnya, memang ini untuk urusan ini rivalnya jauh lebih baik untuk meredam. Kami tadi bilang untuk urusan visibilitas mobil ini sangat luar biasa bagus. Memang itu semua karena kacanya sangat besar. Namun itu berdampak buruk untuk kekedapan kabin. Ya, karena kekedapan kabin mobil ini jadi sedikit terkorbankan karena mungkin kacanya yang sangat banget besar.
Tambah lagi panoramic sunroofnya juga besar sekali, bisa dibuka pula ya kan. Jadi mungkin terdapat banyak rongga di situ sehingga whistling angin ketika kita berjalan, terutama ketika berjalan di jalanan tol yang mana kita berkecepatan tinggi sehingga suara sering masuk ke dalam kabin. Nah, bagaimana soal kenyamanannya di belakang? Nah, tadi kami mention soal kenyamanan di saat jadi mengemudi. Kami bilang itu agak sedikit keras jika dibandingkan dengan rivalnya. Namun, untuk di belakang sini, berkat penggunaan kursi barunya ini yang sangat besar dan benar-benar pilot seat, udah bukan captain seat lagi, ini membuat sangat nyaman di belakang sini. Dan somehow, set suspensinya untuk yang di belakang dibuat sedikit lebih nyaman dan terasa untuk membuat feel yang lebih nyaman untuk penumpang di tengah dan juga di belakang. Jadi di tengah sini ini sangat luar biasa nyaman sih. Tambah lagi sudah ada cushion. Ini ya, cushion yang sama seperti di S-Class. Dan kursinya juga benar-benar menopang dengan sangat baik. Dan bahan materialnya sangat empuk, sangat nyaman, dan kita bisa adjust dengan sangat luar biasa. Ada ottoman-nya, ada sandaran kakinya. Jadi, wah, ini udah luar biasa sekali sih. Ini nyaman sekali dan kita bisa benar-benar rebah dan ya luar biasa. Ini update pada V-Class yang menurut kami best sekali, dan no wonder kenapa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tertarik untuk membeli V-Class untuk menggantikan Alphard mereka. Oke, sekarang kita tes aja 0 sampai 100 dari mobil ini. Pertama kita matikan AC supaya mendapatkan akselerasi terbaik, pindah ke mode sport, injek gas dan rem, dan go! 100. Jadi meskipun ini memang van yang sangat besar, jatuhnya seperti ya MPV, seperti Caravelle, seperti ya H1, namun mobil ini punya figur akselerasi yang tidak main-main. Karena dalam pengetesan kami, walaupun turun dari generasi sebelumnya yang pre-facelift, mungkin ini sedikit lebih berat ya mobil ini. Jadi 0 sampai 100 hanya tuntas di 9,6 detik, tapi itu figur yang tetap cepat jika dibandingkan dengan rivalnya dari Jepang. Menurunnya akselerasi dari yang pre-facelift membuat efisiensi V-Class terbaru ini menjadi lebih baik. Karena kini di dalam kotanya dia bisa mencatatkan angka 9,2 km per liter dan luar kota bisa mencatatkan angka 12,5 km per liter. Ya, sampai juga pada kesimpulan dari review Mercedes-Benz V-Class yang facelift ini. Bisa kami simpulkan bahwa mobil ini benar-benar sekarang sudah tidak punya lagi kelemahan yang dulu dibilang bahwa captain seat-nya terlalu kurang keras dan kurang praktikal dan kurang nyaman jika dibandingkan dengan rivalnya. Kini, bagian tengahnya sudah menjadi unggulan sekali, sudah sangat nyaman, sangat luar biasa, sudah ada massage seat, cooling seat, heated seat. Jadi benar-benar sangat luar biasa dan dengan pengaturan elektriknya yang sangat luar biasa itu. Kini V-Class sudah benar-benar menjadi mobil untuk VIP untuk orang-orang di Indonesia. Dengan badge Mercedes-Benz dan juga kenyamanan ala Mercedes-Benz. Dan dengan adanya V-Class seperti ini membuat kami berpikir, kenapa harus lagi pilih Alphard? Kan sudah ada V-Class. Ya, karena memang V-Class sekarang teknologinya juga sangat luar biasa, safety-nya juga sangat lengkap, performanya juga lebih baik, efisiensinya jadi sedikit membaik. Jadi membuat mobil ini makin desirable dan makin sangat luxury dan juga memang makin enak lagi untuk dimiliki karena harganya juga tetap terjangkau dan tidak jauh jika dibandingkan dengan rivalnya asal Jepang. Oke, sekian review gue kali ini. Gue Reza Rever. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.